Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Ayat berapa? 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sya'ada min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an 'alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah. Ya dzal jalali wal ikram ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbu, dan janganlah mencela kalian semua, ngolok-ngolok sira kabeh mencela alladzina, kepada orang-orang yad'una yang menyembah mereka min dunillah, dari selain Allah. Janganlah kalian mencela kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Artinya
Jangan kau cela mereka itu, berhalanya orang musyrik. Sehingga subuh maka mencela mereka. Yad'una min dunillah tadi Allah pada Allah aduan dengan melampaui batas. Menganiaya. Bighairi ilmin dengan tanpa ilmu. Itu bila ilmin wala ujatin. Dengan tanpa ilmu dan tanpa hujah. Nah ini ayat ini setelahnya Allah berfirman kepada mereka orang-orang musyrik, annakum mama ta'buduna min dunillahi ashabu jahannam. Lah suwe kabeh wong musyrik lan apa sing mbok sembah berhala sak liyane Allah iku besok dadi bahan bakare neraka jahannam. Nuli ayat kuwi oleh Allah dimansuh dengan ayat kita. Ayat yang memerangi mereka. Memerangi mereka. Jadi kalau toh memang keadaan itu aman ya kita menang dan di atas kondisi kita di atas mereka ya boleh-boleh saja. Jadi kalau dalam keadaan kita sendiri tidak aman, bahkan kita dalam keadaan terjepit ya ayat ini bisa nasih bisa mansuh. Jadi dilihat bisa muhkam. Jadi bisa nasih mansuh itu mansuh bisa, muhkam bisa. Jadi dilihat. Ya memang pada intinya ayat ini setelahnya Allah dawuh kepada mereka musyrik, innakum mama ta'buduna min dunillahi hasabu jannah. Lah kowe karo wong-wong sing nyembah-nyembah berhala kowe apa sing mbok sembah kowe kabeh dadi bahan bakare neraka jahanam. Nah ini setelah dawuh itu berarti bisa jadi mansuh kalau tasubuh itu. Nasihnya ya setelah kital itu, ayat kital yang berjalan. Kadzalika seperti demikian Zayyana dinahum wa amalahum ilaihim. Saya menghiasi agama dan amalan mereka terhadap mereka. Jadi seolah-olah agamanya itu benar. Kuhiasi Zayyana menghiasi-hiasi aku Allah likulli umatin bagi setiap umat. Yaitu bagi setiap agama. Itu kuhiasi-hiasi likulli umatin amalahum pada amalan atau agama mereka. Disalah-alah itu benar. Tsumma ila rabbihim kemudian kepada Tuhan mereka marji'uhum tempat kembali mereka. Setelah mati itu mereka itu dikembalikan tempat kembalinya kepada Allah setelah mati. Di mereka setelah mati kemudian dikembalikan tempat kembali mereka kepada Allah. Nah setelah di hadapan Allah, apakah bagus itu atau jelek? Fayunabiuhum maka memberitahu Allah pada mereka. Memberi kabar Allah pada mereka bima kanu. Sebab apa-apa yang ada mereka itu ya'maluna. Beramal mereka dalam agama mereka. Apa yang mereka lakukan, amalkan, nanti akan diceritakan oleh Allah. Apakah baik itu kan atau jelek, sehingga yang mereka lakukan itu baik atau jelek itu ceritakan semua oleh Allah. Kita juga gitu beramal soleh, yang kita amalkan itu ya supaya dilakukan diamalkan dengan cara bertanggung jawab. Toh kembalinya kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Di setiap agama, pemeluk agama itu kadang-kadang larut dihias-hiasi seolah-olah benar sesuai dengan agama yang mereka yakin itu benar. Karena tidak berdasar dalil, ya setan yang membenarkan itu. Makanya supaya kita itu jangan sampai kena pengaruh begitu, dalilnya itu dilihat.
Qurannya atau hadisnya itu dilihat supaya jangan sampai membenarkan atau menyalahkan tanpa ada alasan. Waksamu dan bersumpah-sumpah mereka bila dengan atas nama Allah jahda aimanihim dengan sebenar-benarnya sumpah mereka. Dengan benar-benar sumpah mereka. Yaitu kalau seseorang sudah bersumpah billah berarti sumpahnya itu demi Allah benar-benar sumpah itu sudah. Sumpahnya kalau ditambahi dengan nama Allah itu berarti itu adalah sumpah yang sebenar-benarnya. Billahi wallahi tallahi. Jangan main-main dengan sumpah. Kalau tidak diminta sumpah jangan sumpah. Biasanya perbuatan sumpah-sumpah itu sering-sering sumpah padahal tidak goroh orang itu. Biasanya tukang sering goroh. Mereka bersumpah dengan sebenar-benarnya sumpah dengan ucapan billah atau wallah, tallahi, 3 itu. Tallahi, wallahi, billahi. Itu sumpah kalau sudah jadi bawah itu, lafaz itu. Sebelum apa yang disumpah itu diawal dengan wallahi atau tallahi atau billahi. Berarti sumpah itu tenang. Jangan main-main. Kalau sampai umpama dia melakukan, sumpah tidak melakukan, itu sudah berarti dosa besar. Ya, kalau Allah sumpah selain nama Allah itu boleh aja. Contohnya wasama iwat tarik itu kan Allah. Jadi demi bapakku haram. Ngomong gitu itu demi mbokku haram. Karena apa? Sumpah hanya boleh bagi kita yaitu dengan nama Allah. Billahi, tallahi, wallahi. Kalau diminta sumpah, kalau enggak ya jangan. Nah, ini namanya pendidikan yang harus kamu camkan, jangan sampai itu kelewatan. La in ja'atuhum niscaya jikalau datang pada mereka ayatun ayat seperti yang mereka minta. Jaluk tengere tandane nabi umpama gitu. La yu'minunna niscaya akan beriman sungguh mereka biar dengan ayat itu. Ya, jikalau datang ayat kenabian dari Nabi Muhammad membuktikan kenabian Muhammad seperti yang mereka minta, niscaya mereka itu iman dengan ayat itu. Kul katakan Muhammad terhadap orang yang menghina itu dan teman-temannya orang yang menghina terhadap Nabi Muhammad kan mintanya bulan jadi 2 ya terlaksana, tapi begitu terlaksana selesai ya tidak mau iman. Lah Muhammad jawaban karo wong kang menghina-hina itu terhadap awakmu. Innamal ayat sungguhnya beberapa ayat itu indallah di sisi Allah. Datangnya ayat itu dari sisi Allah. Tidak ada dariku. Wa ma yus'irukum itu kan wa ma yus'irukum dan apa-apa yus'irukum yang memberikan tahu apa ma pada kalian yudrikum ayyuhal mu'minun annaha bahwa sungguhnya ayat itu idajaat ketika datang apa ayat la yu'minuna itu la yu'minuna tidak akan beriman mereka. Wallahi demi Allah bahwa mereka itu tidak akan beriman dengan ayat ketika ayat yang diminta itu datang betul kepada mereka. Mereka tidak akan iman. Wong ayat itu yang punya Allah kok. Semuanya itu tanda-tanda apa yang mereka minta itu di sisi Allah. Saya tidak punya. Dan apa-apa yang memberikan tahu pada kalian, wahai orang iman, bahwa ayat itu ketika datang betul, mereka itu loh tidak akan iman. Umpama teko tenanan. Jadi alasannya wong arepe ora iman itu macam-macam. Jaluk bulan, zaman Nabi siang-siang jaluk bulan loh ya masuk akal. Tapi ya berhubung Nabi Muhammad itu serius nanggapi permintaan mereka dengan harapan mereka itu iman. Itu Nabi Muhammad begitu. Sehingga minta pada Allah ya didatangkan bulan. Pada di depan Nabi Muhammad dibelah jadi 2, yang satu masuk kembali lagi balik menang. Iki padahal dohor.
bisa seperti itu. Tapi nyatanya mereka yang minta begitu ya tidak iman betul-betul setelah dilaksanakan ayat itu datang. Itu yang disebut wa ma yus'irukum. Wa nuqallibu dan membalik aku Allah afidatahum pada hati-hati mereka wa absarahum dan pandangan mereka. Ketika turun ayat itu dibalik oleh Allah hatinya, pandangannya. Begitu turun ayat hatta la yu'minu biha. Sehingga diwalik sehingga tidak iman mereka itu dengan ayat itu. Bayangno, iki nek wis Allah bertindak begini. Wong kuwi asale ya iman, tahu-tahu ndak iman. Wong kuwi asale paham, tahu-tahu ndak paham. Hati-hati, jangan sampai main-main. Allah itu ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Suatu saat Nabi itu Allah itu akan membalik-balikkan hati seperti itu. Kama lam yu'minu seperti halnya tidak iman mereka bi dengan ma. Apa yang dikatakan Nabi tentang ayat itu tidak percaya lagi. Asalnya percaya jadi tidak percaya. Asalnya tidak percaya jadi percaya. Awal maratin sebelum awal ulangan. Awal ulangan sebelum ini. Sebelum ini ya mereka itu tidak iman. Bima akhbarahumun nabi anil ayat. Begitu diceritakan turun betul ayat itu ya seperti awalnya. Ya tidak iman, maksudnya begitu. Orang kalau memang mau iman itu tidak ada prasyarat. Kula purun wis netepi hijrah nek kula diramut apa meneh kaya ngono kuwi. Diramut ekonominya. Kita itu apanya? Itu urusan Allah kok iman dan tidak iman. Kita tidak usah terlalu mengharap orang itu jadi gara-gara ini. Enggak. Kita hanya nyampaikan aja. Kabar surga, kabar neraka. Wanadaruhum dan meninggalkan atau membiarkan aku pada mereka pitugyanihim dalam lacut mereka, kafir mereka, sesat mereka, yakmahuna dalam keadaan buta mereka. Tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan penglihatannya itu benar salah itu tidak bisa. Seolah-olah yang dilihat itu ya salah semua ya benar semua. Mestinya yang benar itu ya informasi dari Allah Rasul. Selain arah Rasul itu sudah tidak bisa dijamin kebenarannya. Berdasarkan dalil inna akramakum indallahi atqakum itu kalau ketakwaan itu jelas itu. Kalau sabda Nabi ya jelas kebenaran itu hanya dua perkara. Taraktu fikum ini lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memiliki 3 kesimpulan. Itu pertama adalah hurmatu qaulin au fi'lin ma yatasabbabu anhu sabballahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Haramna berkata atau ucapan atau perbuatan yang menyebabkan Allah dicela dan Rasul dicela. Berarti aja sampai dadekno wongku Allah dan Rasul dicela sebab ucapan kita. Ya ana wong nyembah wong Kristen nyapa mangane ngene-ngene lho. Lah kowe nyapa mungkruk ning jero masjid ngono kan nyebabaken. Berarti kita ndak boleh melokno orang lain, mencela orang lain. Ya sudah mereka ibadahnya begitu kok keyakinannya. Apa meneh nyapa kowe ngentut ngonoanmu? Sing ngoyo ngonoanmu sing mbok raup aja ngono jawabane piye aja. Apa enggak syariat itu yang diantem? Gara-gara kita itu ngelokno mereka. Apa hong wilaheng ngene to. Lah apa kowe ngucap amin amin maca Fatihah bareng ya akhirnya kan agama yang di olok-olok itu. Makanya di sini haram berkata atau berbuat apa yang menyebabkan dicelanya Allah dan Rasulnya Allah. Itu dalam dalil ini berarti dalam dalil ini
ataupun kesimpulan ayat ini adalah itu dalilun al-muwada'atu wal aqdu bimabda'i sadir dara'i. Yaitu dalil harus kita itu membuntoni atau nutupi perkara-perkara yang menjadikan bahaya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu hal yang menjadikan bahaya. Jadi yang kedua, bayanu sunnatillah, menjelaskan sunnahnya Allah bitajinil a'mal li ashabiha khairan kanat aw syarra. Menjelaskan sunnah Allah di dalam menghiasi beberapa amal bagi yang punya amal, apakah itu baik atau jelek. Yang melakukan jelek itu loh, bangga dengan kejelekannya, bid'ahnya. Nah, kita itu kadang-kadang kalau tidak ngaji kan tidak bisa nilai. Yang mana lakon kita, langkah kita itu kalau kita tidak ada filter ilmunya, kita sendiri tidak bisa nilai dengan amalan kita. Kalau kita itu sudah punya ilmunya, alatnya, loh, kalau ikan ginian ini wuwune kudu ngene jaringnya, kan wis ana ukurannya seperti itu. Kalau tidak punya jaring, tidak punya wuwu, bagaimana untuk menangkap atau menilai amalan-amalan diri sendiri? Kita itu di dalam kesalahan pun tidak mampu untuk menyalahkan, apalagi menjadikan amalan-amalan kita ini sebagai satu akidah, keyakinan. Makanya di sini menjelaskan tentang sunnahnya Allah di dalam menghiasi beberapa amal bagi yang punya amal itu, apakah bagus atau jelek. Bagaimana cara bisa kita menilai amalan itu baik? Ya pakai dalil. Bagaimana menilai amalan itu salah? Ya pakai dalil. Jadi apakah benar, apakah tidak? Itu ada ukuran. Kalau apakah berapa kilo ini, berapa meter ini, pakai apa alatnya? Meteran. Ini berapa kilogram ini? Ya pakai timbangan. Apakah 1 kintal? Apakah setengah kintal? Itu pakai timbangan. Dibenahi dulu, dibenarkan dulu timbangannya, ukurannya. Nah, kalau sudah sesuai dengan target yang sudah ada, oh ini meteran benar ini. Oh ini timbangan ini benar. Dibenahi dulu. Ya. Meteran ya jelas itu, timbangan jelas itu. Agama juga begitu. Quran hadis ya Qurannya ya itu, hadisnya itu. Tapi pertanyaannya, apakah sudah benar istinbatnya? Apakah sudah benar cara pengertiannya? Makanya ngaji watan, ngaji makna, ngaji keterangan, digurukan lalu paham. Kalau gurunya guru YouTube itu ya ukuran kita itu dari mana? Kita ngukur itu sampai di mana? Wong dalil itu kadang-kadang dalilnya satu, beda juga dalam pengertiannya. Yang terakhir ketiga, bayanu annal hidayah biadillahi ta'ala wa annal mu'jizati qad la yu'minu 'alaiha man syahidaha. Nah, ini sudah menjelaskan bahwa hidayah itu di tangan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya beberapa mukjizat terkadang tidak iman orang yang menyaksikan mukjizat itu. Siapa Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak iman. Padahal mukjizat Al-Quran saat itu sedang turun. Nabi Muhammad itu adalah pembawa daripada Quran. Keluarga juga. Nah, makanya di sini terkadang qad la yu'minu, terkadang tidak iman orang yang menyaksikan mukjizat tersebut. Orang yang ada di zaman saat itu kadang-kadang orang iman. Nah ini bagi kita jangan sampai oleh Allah itu yaitu masuk ke dalam kategori wanuqallibu afidatahum wa absarahum, ubalik hati mereka dan pandangan mereka. Nanti delok ya podo, tapi kok beda, iku iman ini tidak. Itu kalau kita tidak mohon, makanya mohon pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kata-kata wa mayus'irukum tadi itu jelas.
Apa yang menjadikan kalian tahu bahwa kalian itu iman? Ketika datangnya ayat, buktinya tidak iman. Benar-benar segitu ayat datang malah tidak iman. Kenapa? Karena alasannya tidak ada imannya mereka itu Allah sudah membalik hati dan pandangannya. Asal-usulnya seperti itu. Makanya jangan sampai kita meremehkan tentang masalah keimanan. Karena ini adalah benda yang langsung bersih hadapan dengan Allah. Ya campur kaya apa kalau memang di tasbiyah dipilih oleh Allah, dipisahkan dengan barang yang batil. Ya. Jadi makanya berdoa terus. Apa doanya? Hafal enggak? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Untuk malam ini karena ada sesuatu hal, maka kitab kajian Al-Hadis diliburkan dulu. Jazakumullah khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Demikian. Mungkin ada pertanyaan, disilakan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lek anune Kak subuh. Angono ta wis lebokno lek kira mbiyen necak golek swarga lek.